Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back to PEC Podcast. In this year, 2022, we're back to the first episode of PEC Podcast. And let me introduce myself briefly because this is your first time seeing me as a podcaster, as a host in this PEC Podcast episode. I am Adila Putri Nafisa from Poly Batam English Club, and today is a great day because we are in the month of Ramadan Karim, and as it a great month, now we have a great guest too. Let me briefly introduce him. He is Mr. Firman Gani, and for more, let Mr. Firman Gani to introduce himself. Hello, Mr. Firman Gani, how are you? Okay, hello Dila, I'm fine, thank you. Thank you. Let us know about you. Introduce yourself briefly, please. Okay, thank you so much Dila for introducing. Okay, first I want to say thank you so much for English Club Polytechnic Batam who invite me that I can share my experience and can share my all the tips English now. And second, I want to introduce myself. Allow me to introduce myself. Let me introduce myself first. Okay, hello everyone. Good afternoon too. My name is Firman Gani, and now I'm 19 years old, and I come from Batam City, Indonesia. And now I'm live in dormitory in Tanjung Pinang City because I'm studied in Raja Ali Haji of Maritime University now, and I'm now a university students in Faculty of Economics and major of accounting. And my daily activities now, I'm being your partner of core team UNICEF Indonesia and Unicorn Indonesia, and field educator of the COVID-19 in located of the Switzerland. Okay, Dila, back to you. Okay, thank you, Mr. Firman. So you're is a colleger like me, like us, and you study in Umrah. Yes. Tanjung Pinang, the only state university in Kepri, right? And we're from Polytechnic Negeri Batam, is the only state polytechnic in Batam. So we both like cousin, aren't we? So for kids, I want to ask you about your daily activity. Back in, we know that now is still a pandemic, maybe a post-pandemic, but still in pandemic. How does the pandemic affects your daily school life? Like, do you still use Zoom to classes, or do you meet in person with your classmates and your lecturer, or how? Okay. If you ask me about what is effect for coronavirus in my lecture or my education, it's a very effect for me because it's very big impact. I'm very can understand with lecture classes because it's very hard for me to understand the material and from all the activities. And in my organization community, it's a very big impact because in my even all the activity and all the who is planned is a very cancel because the pandemic and it's to be changed of the Zoom. And it's a very sad for me to can get funny and kind of the experience and all the can meet all my people and my friends. And yeah, after 2 years, Alhamdulillah, I can get started to be offline now right now and can meet all my friends like this. So the vibes of university is more to feel, right? Yes. Yes. And here also in Polytechnic, we start doing offline classes this semester, and it just really affects our daily kegiatan hari-hari kita sebagai mahasiswa gitu, kayak more meet friends, and it makes us more semangat gitu kan. Yes, same here. Yes. Same, it is the same. Here we will talk about the topic. It's just take it easy. Our topic is the use of English in organization. Hence to that, we know I am from an organization, internal campus organization,
Poli Batam English Club, and you from, if I'm wrong, correct me if I'm wrong. You're a representative of Mitra Muda UNICEF Indonesia. UNICEF Indonesia. So, and since we hear word UNICEF, all we can think about is that's a national organization, somewhat, right? And Right. we both have the same ground. Here, I'm English club, so we have an interest in English language. And how you in an international external campus organization, right? You guys Yes. do communicating in English, and how we have the same common ground. And I want you to share your experience in learning English, and how you could be confident in talking to every people in the world from the different country with your English skills. And for a starter, how to be confident in English? There are, maybe you have some tips, just a little tips. What's your first thing in mind when you want to be confident? What's that? Okay. Actually, it is a long story for me to can understand the English, because at I'm elementary school, junior high school, and high school, I can understand of the English, and I very firmly and can understand English as I entered the community internal in Batam City. His name of Reksa, Remaja Anti Eksploitasi Seksual Anak, or his name Reksa, in under of the Yayasan Pelangi Foundations. Kalau ditanya apa sih Reksa itu, mungkin disclaimer dulu teman-teman, karena mungkin maaf dulu karena saya sebutkan nama komunitas, nama organisasi ataupun nama barang, karena mungkin kalau ditanya mungkin apa sih alasan saya bisa bahasa Inggris, ya maaf sebelumnya saya bisa menyebutkan nama brand ini. Jadi Reksa ini merupakan salah satu organisasi perlindungan anak internasional di kota Batam. Jadi di sana saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat, banyak-banyak stakeholders, dan banyak-banyak teman-teman saya yang bersifat educator hebat banget. Dan di situ we have a lot of the activities like the English, karena semua seminar, fokus group discussion, ataupun diskusi lain itu kami menggunakan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah, karena lingkungan yang bersifat adaptif itu membuat saya lebih paham bahasa Inggris tentunya. Dan di sini sih merupakan cikal bakal yang membuat saya menjadi sekarang ini. Karena ya di Reksa ini saya bertemu sama orang-orang hebat, bisa mendapatkan ilmu, bisa gain of the knowledge, dan bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan aspek kehidupan. Dan saya juga bisa membantu orang-orang yang terkena TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan lain sebagainya. Dan jika ditanya kenapa sih bisa very confident of the English, ya jawabannya yang pertama tentu kita juga gugup ya. Awalnya saya juga malu sih. Awalnya saya merasa bahasa Inggris dia kok cantik kali, bahasa Inggris kok halus sekali ya. Karena ya saya juga awalnya juga mikir gitu, karena teman-teman mungkin kalau kita awal-awal kita belajar bahasa Inggris itu agak sulit. Karena ya tentu kita nggak akan semahir. Tupai pun awalnya nggak bisa melompat, dia pun melompat karena selalu berusaha. Dan itu sih yang membuat saya berpikir bahwasannya jika kita ingin gain suatu hal yang kita ingin capai, kita butuh proses, kita butuh progres untuk bisa mencapainya, dan itu adalah usaha, effort kita. Dan itu sih awalnya saya mulai belajar bahasa Inggris di komunitas itu. Dan di sana juga saya bisa meet all the people in the world. Saya ikut seleksi COVID under 19 dari educator dan alhamdulillah terpilih salah satunya di Southeast, di Asia Tenggara sendiri cuma 4 orang yang terpilih, satu dari Filipina, satu dari Indonesia, dan saya alhamdulillah terpilih salah satunya alhamdulillah di situ. Dan di situ sih saya benar-benar terbuka bahwasanya adalah bahasa Inggris merupakan hal yang benar-benar kita butuhkan, karena ya bahasa internasional adalah bahasa Inggris, dan bahasa yang diperbolehkan PBB sebagai bahasa internasional juga bahasa Inggris utama tentunya. Dan juga di saat saya belajar bahasa Inggris tentu banyak tantangan kita hadapi. Bahasa pertama tentu dialeknya, aksennya, pronunciation-nya, vocabulary, bahkan grammar itu juga berbeda antar negara. Dan itu sih yang membuat saya semakin terlatih untuk mendengar bahasa Inggris, karena ya bahasa Inggris itu bisa kita pahami dan kita ngerti apabila kita bisa berbicara langsung dengan orangnya, dan bisa kita mendengar langsung dari orangnya, dari native speaker-nya. Dan di COVID under 19 ini saya juga ada terhubung langsung karena relate sama dengan UNICEF Indonesia Mitra Muda di tahun 2021 bulan Februari kalau nggak salah, saya Mitra Muda buka pendaftaran
dan I get a form from my mentor, dan dia kasih formulir dalam artian itu kami itu disuruh ikut ya. Mungkin bagi kalian yang mau ikut UNICEF Indonesia ini mungkin boleh sih daftarnya, tapi I give you one thing or 1 week to bisa berpikir terlebih dahulu mau ikut atau enggak, karena ya di komunitas Reksa ini kami dibebaskan boleh mau ikut atau enggak. Dan saya pikir saya juga ikut karena ingin menambah pengalaman dan CV saya ya, karena ya juga UNICEF ini juga terkenal juga ya, civil servant-nya sangat internasional. Ini orang mana UNICEF? Wah, itu terkenal luar biasa ya UNICEF-nya. Dan di situ saya daftar, ada tahu saya ada lebih dari 1.300 orang pendaftar pas di saat mitra muda itu. BTW saya di bagian core tim youth partner-nya, tim yang tidak mitra mudanya. Jadi ada 1.300 orang pendaftar dan terpilih cuma 19 orang. Itu sih yang benar-benar effort banget, karena di saat pendaftar itu bahasa Inggris benar-benar membuat saya bisa masuk dan menjadi 19 orang itu. Karena ya apa sih kelebihan kamu? Jika ditanya kelebihan, saya nggak punya bakat. Kalau ditanya bakat apa? Bakat nari nggak bisa. Ini nggak bisa. Cuman kalau bakat public speaking dan bahasa Inggris, kalau kita bisa aja public speaking bahasa Inggris, itu juga merupakan suatu bakat yang bisa memudahkan kita untuk bisa masuk salah satu organisasi yang kita inginkan tentunya. Dan di situ sih alhamdulillah saya masuk, lolos, dan saya bisa mengikuti banyak event seperti menjadi salah satu speaker panelis at High Level Political Forum UN United Nations, dan menjadi speaker referral at Global Youth Summit and Global Youth Exchange di online, tapi sebenarnya sih offline tapi online, tapi nggak apa sih juga, mungkin nggak rezeki saya mungkin ya. Pandemic thing. Iya, itu sih yang membuat saya alasan mengapa sih bahasa Inggris butuh bagi saya, karena ya teman-teman juga harus memikirkan bahwasannya yaitu kita ini telah masuk di abadnya globalisasi, segala sesuatu itu telah ada dan telah masuk di Indonesia, dan bahkan anak-anak SD sekarang pun perlu bahasa Inggris, karena ya bahasa Inggris itu kayak udah bahasa formal aja, udah bahasa biasa. Mungkin itu sih Dila dari saya, mungkin kepanjangan ya, mungkin maaf banget mengurangi waktu. Oh, exciting to hear. It's so exciting to hear. Jadi I catch that ala bisa karena biasa ya. Jadi the environment really set up us to be more confident. And if you're joining a community, that's how they push us to our limits gitu ya. Like here in Polybatum English Club, each member we have a proker, which called English Day. In the day, we have to talk full English, 100% in English. And if everyone goes off the rule, they will have a punishment. And so you, Firman, in your community, you met people from around the world that just how memaksa kamu untuk berbicara dalam bahasa Inggris, because that's just how you communicating. And from the side problem, like you say, dialect, we have known so many English speakers have different dialects, like from the American, British, and then Australian, Aussie, and then Indian, Singaporean. They are different, but the key to communicating is understanding and just a confident, right? Yes. For also speaking. Have confidence first. Confidence first. Okay, confidence first. So. And I hear you really got exciting about joining community in external of your campus. Why? What's the difference joining an internal campus community or organization and the external? What you find is a big difference that makes you feel more excited? How about that? I think I cannot. Aku bukan yang gimana ya. Tapi kalau pas awal aku daftar jadi bagian dari committee of Reksa, itu saat corona, dan saat corona itu ya every organization and every lecture is not online Zoom, but my organization is offline. Maksudnya itu ya kami masih online tapi kami melakukan aktivitas offline. Jadi ya itu sih yang membuat aku memilih organisasi eksternal, karena di waktu aku corona itu tahun kedua dan tahun akhir dari kelas 11, dan itu sih masa-masa ujian kan. Kalau kita kan kalau di SMA kan, kalau udah masa ujian itu udah mau naik kelas 12 itu nggak boleh lagi ikut organisasi, dan itu sih yang buat aku ikut organisasi ekstra kampus sebelumnya pertama kali kan. Dan juga untuk menghabiskan my spare time of the coronavirus, karena ya kita belajar cuma bentar kan, 1 jam 2 jam dikasih lecture from Zoom, tapi ya sudah itu ya bebas kan, apa lagi kan. Nah, itu sih aku gunakan my quality time to join the community.
Dan di saat itu sih yang buat aku berpikir bahwasannya sudut pandang aku POV bahwasannya kita ini hidup di dunia yang besar, dan mungkin teman-teman pikir bahwasannya zona nyaman itu ya buat teman kayak merasa hampa biasa aja. Mungkin teman-teman pikirkan, oh pergi kampus, pulang kampus, tidur. Ya boleh sih, cuman teman-teman pasti tidak akan berkembang karena ya kita butuh perubahan itu untuk bisa menjadi lebih maju dan butuh usaha. Dan misalnya nih, Dila ikutkan English Club, Dila pergi kampus, ikut komunitas ini, itu bisa menambahkan kemampuan Dila juga. Karena saya pikir dan saya pikir terutama saya, bahwasanya yaitu baik internal maupun eksternal kampus, organisasi yang internal maupun eksternal itu ya tidak ada bedanya. Cuman kalau internal kan kita lebih maaf ya dipersulit ya, dalam artian ya kadang kita dibatasi untuk bisa berkreasi, dibatasi oleh peraturan kampus ataupun aturan dari guru-guru dosen sendiri. Tapi kalau yang eksternal itu kita bebas bebasnya. Dalam artian ya kita diberi kesempatan untuk bisa bebas untuk memilih apapun, bebas untuk bisa memilih apa sih yang kita inginkan selanjutnya. Dan itu sih yang buat aku lebih terlibat untuk ikut aktif dari organisasi eksternal dibanding internal. Cuman aku sekarang ini kan masih kelas tingkat 1, dan tingkat 1 di universitas itu nggak boleh ikut organisasi. Maksudnya itu ya boleh ikut UKM, cuman organisasi kampus kayak BEM, DPM ataupun yang lain itu belum boleh. Jadi aku insya Allah sih ikut BEM untuk tahun depan. Doain yang mungkin bisa Amin, amin. So that's how, semuanya back to pandemic thing. Dan ketika si komunitas Reksa ini ngasih kesempatan buat ketemu secara offline, itu yang makin bikin exciting ya. Sebenarnya iya sih, UKM, organisasi, semua tentang self development ya. Yes. Self development, terus di situ juga open our eyes wider, juga berkembang pikiran, melihat gimana isi dunia sekarang yang lebih kompleks. Gimana juga tadi udah dengar tentang Mitra Muda UNICEF tadi, kegiatan kemanusiaan. That's really cool stuff, bro. And maybe to be a starter, maybe you have some inspiration. Why do you want to be that? You must have a figure like me personally. Why do I want to? This is really personal, maybe related, but I have this figure. Why do I choose my prodi jurusan in my university? I have this one figure that makes me inspired, and I think I want to be better than him. That's how. And how about you? Do you have someone that inspire you to be better? And if you have, what is something that you subtract from them, from him or her? Apa nilai yang Firman ambil dari dia yang membuat Firman terinspirasi gitu? Dan mungkin teman-teman audiens di sini juga punya kan figur yang kayak gitu yang bikin kalian terinspirasi untuk tetap mencoba hal-hal baru, try new things, move on and get along. And how about you, Firman? Oke, terima kasih. Kalau ditanya apa sih salah satu tokoh yang Firman kagumi sehingga bisa bergabung di UNICEF Indonesia, ya jawabannya mungkin ya nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada sih, cuma naik kemauan diri. Cuman ya Firman dulu dari kecil bercita-cita ingin bisa keliling dunia, dan artinya bisa menjadi relawan dari UN International. Karena ya Firman pengen banget sih untuk bisa menjadi salah satu volunteer, dan bisa menjadi salah satu bagian dari UN section. Maksudnya itu ya Firman ingin membantu orang-orang lain di sana. Firman ingin volunteer membantu mereka. Dan kalau ditanya tokoh yang berhubungan berkaitannya, saya kira mungkin lebih kayak Choi Siwon atau Nikita Willy sih, karena ya pas ya karena ya pasti Choi Siwon itu Firman mulai tertarik karena dia sewaktu awal corona sih. Firman kan gabut kan, Firman kan bukan K-popers atau bukan maaf ya wibu ya, cuman pas Firman nge-scroll IG, jadi Firman ketemu nih Choi Siwon. Dia dalam artian lagi memakai baju besar UNICEF, baju yang warna biru itu, dan dia sedang melakukan kegiatan aksi kemanusiaan di salah satu tempat. Dan itu saya mau keren ya, ini salah satu dari bagi UNICEF, dan keren yang bisa menjadi salah satu membawa nama UNICEF di dadanya. Itu ya, itu sih kebanggaan sendiri yang membuat Firman lagi berpikir untuk usaha. Bahwasanya ya mimpi Firman awalnya kan cuma jadi volunteer, tapi sekarang Firman ingin menjadi bagian sesuatu dari UN International. Dan itu sih yang membuat Firman berharap ke depannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa menjadi satu bagian mungkin. Dan
kalau ditanya jurusan kampus kan akuntansi kan nggak hubungan sama dengan Unisef kan kalau misalnya mungkin bisa HI atau yang jurusan lain kan ya Firman juga memikirkan realitasnya bahwasanya ya selain volunteer juga kita memikirkan bahwasanya kedepannya itu bekerja sebagai apa dan cita-cita Firman my dream is being work in World Bank and being an accountant is the organization there. Jadi ya Firman pengen menjadi bagian dari salah satu bank dunia juga, ingin menjadi salah satu bagian dari akuntan dari bank dunia untuk bisa membantu Indonesia ke depannya untuk bisa mendapatkan ilmu dari bank dunia itu untuk bisa diwujudkan dan implementasi di Indonesia. Itu sih yang salah satu hal yang Firman inginkan ke depannya mungkin. That's a really big, that's a really big dream of you, Firman, to contribute for Asia in the world and start from a community. And do you believe that all of us can do it too? You, me, all the audiences can do it too. Don't forget that we have our hobby, mungkin hobi kita, terus minat kita sama apa yang kita usahakan mungkin beda-beda jalannya ya. Kayak kita jurusan ini tapi kita ngikutin ini. Dan di sini juga as Politeknik yang bergelut sama teknik juga di sini juga ada sih yang jurusan manajemen bisnis dan itu kayaknya nggak searah gitu ya sama hubungan internasional itu karena lebih teknikal ya praktikal gitu kan tapi tetap aja di sini di Poli Batam English Club kami bersatu atas nama minat berbahasa Inggris dan bahasa Inggris tadi sama kayak Firman pengalaman Firman that what takes us to another level of a higher wider world gitu ya. Dan tadi juga dari Firman kita dengar kalau mungkin sosok figur itu boleh bisa jadi siapa aja tadi Choi Siwon. Choi Siwon itu oppa. Everyone knows Choi Siwon. Dan ya figur bisa jadi siapa aja ya. Bener sih. Figur apa siapa ya? Maybe I like some kind of musician. Yeah, I love musician. Japanese musician. That's my idol. And we gotta have a reason to have a courage, keberanian. For this public speaking, maybe not everyone can do this, right? But if we want to do this, we have to have some courage. And that courage coming from ourselves. Right, Firman? Yeah, right, betul kali. Yes. The main reason to have a courage is what, Firman, in your definition? The main reason to have a courage? Kalau dipikir sih sesuatu yang dianggap benar dengan saya itu ya tidak ada. Mungkin teman-teman pikir sesuai kata kita tadi bahwasanya apa yang kita anggap benar itu ya mungkin berbeda sama orang lainnya. Mungkin saya itu ya kalau kita benar, kalau mungkin kata Firman mungkin benar, mungkin bagi dia mungkin salah. Tapi ya menurut Firman sih kita ini hidup sekali dan kita itu boleh melakukan apapun yang kita inginkan dalam arti itu positif dan baik. Dan mungkin teman-teman pikir bahwasanya makan tidur itu ya nggak apa-apa sih dalam artian ya kita mahasiswa kan, mahasiswa itu ya belajar, sudah itu pulang dan itu tidur ya itu boleh-boleh aja. Cuman ya teman-teman kita juga perlu namanya itu semangat dan perlu kita melawan zona nyaman kita karena ya kita ini ya kita hidup di dunia yang besar. Masa kita cuma hidup di lingkungan kecil ya maksudnya itu ya mungkin kita bisa merantau atau bisa tempat-tempat lain untuk bisa menampilkan komunitas kita. Dan kalau ditanya hubungan relevansi bahasa Inggris ya mungkin kalau teman-teman pengen merantau atau teman-teman pengen ke negeri ya bahasa Inggris sih salah satu kuncinya dan itu sih yang buat bahasa Inggris sangat perlu. Dan apa sih yang bagian betulnya bahasa Inggris menurut teman ya bahasa Inggris itu mudah dipahami, mudah dimengerti dan mudah dipelajari apabila teman-teman ada niat. Kalau teman-teman ada niat itu Firman yakin pasti bisa. Dalam artian ya mungkin 1 bulan teman-teman mungkin bisa langsung mahir bahasa Inggris ya dalam artian niat. Dan otodidak belajar melalui les atau belajar melalui mentor itu ya boleh-boleh aja. Cuman kita harus pahami dulu bahwasanya kalau ada niat sesuatu itu mungkin. Dan ya maaf aja mungkin berlagak sombong ya, tapi ya Firman otodidak. Karena ya Firman nggak punya mentor, les pun nggak bisa, dan makin ya nggak cukup juga untuk bisa membayar les ya, karena yang mahal juga sih les bahasa Inggris ya. Firman belajar dari YouTube, belajar dari si influence ya apa yang YouTube itu youtuber yang Niki apa yang dari Pekanbaru yang Naki itu juga belajar ya sesuatu itu mungkin ya betul sesuatu itu mungkin teman-teman apabila teman-teman punya niat ya seperti Naki ya bisa belajar 14 bahasa dan belajar bahasa banyak itu ya karena apa tidak aja kan karena tidak karena niatnya. Dan itu sih yang Firman harap mungkin teman-teman di sini mungkin yang audiens penonton dan lain sebagainya mungkin
awali segala sesuatu dengan niat. Apabila ada niat, apabila ada keinginan untuk bisa meraihnya, insya Allah mungkin kedepannya bisa kita raih. Itu sih, Firman. Thank you, Firman. We have to have a courage and start now for better tomorrow. Pokoknya semua dimulai dari sekarang ya, jangan menunda-nunda. Juga jangan ragu, jangan bimbang karena apapun yang kita lakuin sekarang. If we do it good now, it will be good later. Yeah. Yes. Now we will have a short session. It's like this or that. It's a short session before closing, Firman. You have to quickly choose. Okay. It's only 3 questions. Okay. First, early bird or night owl? It's very hard for me to answer. But if you ask me, I think option 1 is very good. Option 1. Okay, early bird. Okay, do things quicker, faster, and start. No procrastinating. Okay, 2. When you travel abroad, do you prefer culinary or go to places? Go to places. I think I must have the photograph all my experience and my place and upload to my social media. Dan aku pikir sih untuk kuliner ya nanti lanjut ya, karena ya kuliner ya bisa kita dapat ya dimanapun. Tapi kalau foto, kesempatan tempat-tempat bagus itu ya jarang sih. Karena kalau di Indonesia aja makanan luar negeri ada kan. Tapi kalau tempat luar negeri itu nggak ada di Indonesia. Itu sih yang buat aku pikir opsi itu lebih baik. Okay, go to places, take a picture. Okay, last one. Organized or deadliner? Organize. I think first organize. Itu sangat penting banget. Organize. Organize. Okay. Okay, guys. So that's all from our guest today. Give an applause to Firman Ghani. You really give us much insight for seeing the world as a wider place and give us informasi kalau seandainya kita nantinya mau bergabung atau kita tadinya doubting kayak kita mau gabung suatu komunitas di luar kampus, ternyata manfaatnya juga banyak dan itu juga bukan artinya yang di kampus tidak ada mengurangi manfaat apa yang ada di kampus, justru tambah menambah ya. Dengan join yang di luar kita bisa menerapkannya di komunitas atau UKM atau organisasi kita di internal kampus, begitu ya Firman. So we have very appreciate your time here, and sadly we have come to our end of podcast today. Sad, but for next time maybe we can invite you again. Do you keberatan if we invite you again? First, I'm very blessed to English Club Pelipati Matang who invite me to share my experience, and if I can get invited again, it's very blessed for me, and I want to get offline like no, not online. Oh my God! I hope to online, yes. Meet face to face to you. Oh. Thank you. Till the time you back to your hometown, Batam. You're from Batam. Right, we both from Batam. Okay, thank you once again. Thank you, Firman, for this very pleasing opportunity. And we'd like to say thank you so much. And maybe we have to document the session. We have photo together. Like you can do our. Do you want to join us? Do you want to join me to do our sign? This is PEC sign. You can do it like this. Like this. It's very hard. Okay. Like this. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you, Firman. Have a good time. Thank you, Lila, and all the English Club. Thanks for the audiences. Thank you. See you in the next episode of PEC Podcast. See you. Okay, see you. Happy weekend, guys. Bye-bye. Bye-bye.